Nah ini nih, ini segini nih, ini udah segini, udah 100, ini udah banyak nih, naik. Nah ya, nah ini nanti yang dimakan sama ikan, nanti diserap nanti si kotorannya si ikan tadi, si kotoran di amonia tadi serap sama bakteri itu, di bakteri itu jadi perkembang biak jadi banyak. Yang 1 liter itu Foki seberapa sih? Kita ngasihnya ke ini 1 liter kan? Ini 1 liter ya, tadi yang 1 liter. Nanti dia akan turun. Nanti akan terlihat ini turunnya ini 100, ini 50 lah kurang lebih ya. Iya. Nanti terlihat nanti agak lama sih. Ya prosesnya agak lama ya. Nah, ini yang turun ini nanti ini yang vlognya. Nah, vlognya itulah yang next itu namanya makanannya. Makanan. Jadi kalau mau biovlog itu ya itu sebetulnya. Itu yang makan sih makan sama ikan. Selain kita ngasih makan pelet tadi. Iya kan? Jadi Bapak bisa membayangkan karena makan di dalam kolam saya ini tersedia 24 jam makanan terus menerus ya. Vlog Itu yang membuat si ikan pertumbuhannya lebih cepat, lebih besar, lebih gemuk dan selain vlog ini ada ini dia ngejamin kualitas air di sini bagus untuk kehidupan ikannya. Ya karena vlog ini apa sih bisa sebenarnya karena kita ingin bakteri di dalam vlog ini. Cara bentuk vlognya bagaimana Pak? Apakah dia terbentuk dengan sendirinya atau harus kita kondisikan? Vlog itu Taruhlah dari air kita masuk Pak, air biasa yang kita masukkan, terus tahapannya gimana Pak? Oke, ini Pak, sebelum Bapak ini saya jelasin dulu ya. Biovlog itu ya, vlog di dalam air itu beritanya tertutup pertama karena kita punya limbah. Limbah itu limbah kotoran ikan. Ya, kan gitu kan. Prosesnya itu kalau kita budidaya itu akan selalu mengeluarkan limbah kan ikan. Makanan itu yang awalnya bau itu segala makanan yang nggak kemakan sama apa? Makanan yang makan sama fesisnya keluar tuh jadi kotoran. Nah, dengan adanya metode biovlog itu ya, itu nanti dengan diproses melalui proses yang adanya kita tanam bakteri di sini ya. Si kotoran itu didaur ulang, Pak. Si kotoran limbah itu didaur ulang. Sehingga air yang tadinya mengandung amonia itu sekarang amonia itu diserap sama si bakteri. Ya. Ini udah nih. Nah, ini nih. Ini segini nih. Ini udah segini udah 100, ini udah banyak nih. Naik. Nah, ya. Nah, ini nanti yang dimakan sama ikan. Nanti diserap nanti si kotorannya si ikan tadi, si kotoran di amonia tadi serap sama bakteri itu. Di bakteri itu jadi perkembang biak jadi banyak. Nah, syaratnya berkembang biak itu jadi banyak. Si bakteri kan perlu energi juga tuh. Nah, energi itu diambil daripada karbohidrat. Karbohidrat itu kalau di luar itu ya kita kasih nambahin molase atau apa tepung terigu, yang penting bentuk karbohidrat. Umumnya kalau di kolam bioflok ini pakainya ini apa namanya molase, betul molase ya? Tetes tebu. Wah, jadi prosesnya Pak. Nah, pokoknya gini kan. Jadi Bapak tahu prinsipnya. Jadi sekarang kita punya amonia nih. Punya kotoran. Ya tahu. Jadi kotorannya dari mana? Berarti ada ikannya, ada ikannya kan. Terus kotorannya juga. Tapi kita bisa bentuk amonia sendiri bisa di luar. Dengan cara ya kalau pakanan yang Bapak bilang tadi air nih bersih. Nggak ada amonianya. Kita bisa menemukan amonia gimana caranya? Ambil pelet. Pelet itu kita treatment, kita apa namanya supaya jadi lembut ya di air, kita aduk di air ini jadi amonia. Kalau didiemin jadi amonia. Nah, amonianya tadi kan udah kan, tuh tadi kan saya bilang tadi harus ada nanti kalau bakteri masuk dia harus ada ininya energi karbohidrat. Kasih molase. Tadi ya. Tadi Bapak nyinggung tepung tuh. Ya molase atau tepung. Sama saja. Karbohidrat itu ada bisa dari molase tetes ya. Mau tepung terigu juga bisa, tepung tapioka juga bisa. Pokoknya bentuk dari karbohidrat. Itu selain pengganti daripada molase. Ya kan? Itu tadi, kemudian apa tadi kan? Oh, kalau gitu harus ada bakteri nih. Bakteri kita juga masukkan. Ya kan? Harus ada bakteri juga berarti di dalam kolam ini. Namanya prebiotik itu ya.
Nah kan yang dijual di Iya. ini ada khususnya untuk bakterinya memang kita pilih bakteri untuk membentuk vlog ini. Jadi Oh. bakteri itu nggak semuanya yang membentuk vlog yang seperti gini nih. Bakteri pembentuk vlog tuh dia akan ngajak. Jadi pembentuk vlog tuh kayak kita bikin rumah ya Pak. Iya. Ibaratnya bikin rumah. Ini ada tukangnya. Iya. Si vlog itu kayak rumahnya. Iya. Nah dia ngajakin nanti si tukangnya yang membentuk vlog ini ngajakin bakteri-bakteri lain, yuk kita gabung jadi satu di dalam satu rumah itu. Jadi ngevlog itu kan gumpalan makhluk hidup. Nanti di dalam rumah itu ada banyak bakteri juga. Selain bakteri itu kita juga ada namanya bakteri tambahan. Jadi terbentuklah Di toko pertanian atau di toko ini ada di toko peternakan pertanian ada ada semua jual gitu ya. Tapi bakterinya khusus yang ini bakteri Bacillus subtilis dan bakteri Liseniformis yang membentuk vlognya. Tukangnya itu cuma dua itu yang bisa membentuk vlog itu. Nanti di situ ada aturan dosisnya segala macam. Ada. Nah, oke, bicara dulu sebelum dosis ya. Jadi terus gimana? Apalagi bahan ini kan perlu bahan organik ya Pak ya. Nggak bisa bersih gitu aja dikasih bakteri, enggak. Dia perlu membentuk vlog tadi harus ada penempelan antara positif negatifnya. Nah yang negatifnya kalau ini negatifnya itu bakteri. Jadi tadi bisa menggabung jadi vlog, dia menggumpal ya Pak ya. Menggumpal jadi satu. Dia bakteri mikroba menjadi satu itu kan berarti harus ada tarik menarik. Harus ada tarik menarik. Ada positif dan negatif. Nah positifnya, yang negatifnya tadi bakteri. Nah itu namanya EPS. EPS itu kalau bahasa perikanan tuh ekstraselular polymeric substances gitu ya. Ekstraselular gitu ya. Nah itu negatif. Nah yang positifnya apa? Yang harus kita bikin di supaya bakteri itu nempel kemana-mana. Itu kita cari yang namanya ion-ion yang positif itu dari kapur. Kapur tani. Kapur tani itu kan ada unsur kalsiumnya, itu ada alkalinitasnya Ca. Itu Ca+ kan. Sama langsung ditaburin di sini Pak? Enggak, kalau nanti saya kasih tahu caranya, gimana caranya. Terus kemudian harus ada kapur di sini. Kemudian ada satu lagi selain itu ion-ion yang positif ini garam. Masak gitu ya? Garam masak. Ya kan garamnya ada yang jenisnya dari natrium klorida, atau sodium sulfat gitu kan. Nah itu harus ada di ini. Jadi ada unsur positifnya. Jadi tadi udah kita tahu tadi ada amoniaknya udah ada. Kemudian ada bakterinya juga ada. Terus ada karbohidratnya ada. Terus bahan-bahan organik tadi kapur sama garam klosok. Nah, udah kan? Dia nanti kemudian gimana di kolam ini? Bakteri itu akan menempelnya di mana? Dia menempelnya di awang-awang itu, bukan di bawah atau di atas, tapi di dalam antara air di atas ini. Itu harus terjadi pengadukan. Nah, yang ngaduk itu siapa? Dan kemudian juga harus ada oksigen. Karena si bakteri itu perlu oksigen. Bakteri ini namanya bakteri aerob, itu perlu oksigen. Ya kan? Yang ngaduk ngaduk aerator ini. Jadi Bapak perlu oksigen gitu untuk mendapatkan ini. Jadi ada ya, ada komponennya. Jadi satu adanya amonia, kemudian adanya si karbohidrat, terus kemudian ada kapur, ada garam, ada bakteri, ya kan Pak? Terus ada oksigen. Oksigen telat. Oksigen ini kita harus kuat karena dia bentuknya harus ngaduk kan. Harus ngaduk gitu. Nah itu. Fungsinya itu Pak ya. Jadi nanti terbentuklah vlog. Dan vlog itu nggak langsung terbentuk seperti ini, dia melalui proses. Pertamanya nggak segini, pertamanya sedikit, warnanya juga warnanya berubah-ubah. Nanti ikan dimakan sama ikan. Ini jadi yang nanti termakan sama ikan inilah. Nah sekarang Bapak tanya komposisinya berapa. Jadi kalau komposisinya semuanya berdasarkan publikasi Pak. Ini 4